Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang proses penyesuaian. Apa itu proses penyesuaian dan kenapa kok kita harus melakukan proses penyesuaian? Jadi rekan-rekan semuanya, proses penyesuaian itu sebenarnya adalah proses pemutakhiran saldo akun atau proses updating saldo akun pada setiap akhir periode akuntansi. Mungkin kita akan bertanya, kenapa kita harus melakukan updating atau pemutakhiran data saldo akun pada setiap periode akuntansi? Jawabannya adalah karena pertama, akuntansi itu dalam menyusun laporan keuangan menggunakan namanya asumsi accrual, asumsi dasar accrual. Ini yang sudah kita bahas sebelumnya. Di dalam dasar accrual ini, setiap transaksi itu dicatat pada saat terjadinya, bukan berdasarkan keluar atau bukan berdasarkan pada penerimaan atau pengeluaran kas. Itu adalah penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua adalah akuntansi itu ada yang namanya asumsi kelangsungan usaha atau going concern. Di sini asumsi ini mengatakan bahwasannya perusahaan itu didirikan untuk selamanya. Perusahaan itu dibentuk bukan untuk 1 tahun, 2 tahun, tapi untuk selamanya. Akhirnya dari asumsi going concern ini, maka muncul yang namanya konsep periode akuntansi. Karena sifatnya jangka panjang tadi, sedangkan perusahaan, investor, manajemen itu membutuhkan informasi pada setiap periode. Akhirnya laporan keuangan itu harus dibuat setiap periode akuntansi. Meskipun perusahaan itu dibuat untuk selamanya, tetapi harus diberikan gambaran informasi setiap periodenya. Itulah yang memunculkan namanya konsep periode akuntansi. Dampak dari asumsi dasar accrual dan asumsi kelangsungan usaha serta adanya konsep periodisasi inilah yang kemudian menyebabkan pendapatan dan beban itu harus dilakukan penyesuaian atau harus dilakukan updating. Kenapa harus dilakukan updating untuk pendapatan dan beban? Kenapa harus dilakukan updating untuk pendapatan dan beban? Kita lihat bahwasanya pendapatan itu diakui pada saat barang dan jasa telah diserahkan kepada konsumen. Sedangkan perusahaan agar dapat menyerahkan barang dan jasa kepada konsumen, perusahaan harus mengeluarkan biaya-biaya. Itulah yang disebut dengan beban. Sehingga disinilah muncul yang namanya matching konsep, di mana antara pendapatan dan beban itu harus dipadankan pada satu periode yang sama. Kenapa harus dipadankan pada periode yang sama? Jadi akan diketahui nantinya berapa pendapatan yang diperoleh dan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa menghasilkan pendapatan tadi. Itulah yang mendasari konsep dari laporan laba rugi. Coba kita lihat sekarang, misalkan kita akan membuat laporan keuangan pada bulan Agustus tahun 2021, di mana bulan Agustus tahun 2021 itu tanggal 31-nya jatuh pada hari Selasa. Kita ketahui, misalkan diketahui ada penyerahan barang dan jasa dari perusahaan pada tanggal 30 Agustus. Kemudian ingat, setiap bulannya perusahaan itu harus membayar gaji. Nah, gaji karyawan pada bulan Agustus itu baru akan dibayarkan nanti pada tanggal 1 September. Disinilah konsep asumsi dasar accrual dan kelangsungan usaha serta konsep periodisasi, konsep pengakuan pendapatan dan konsep matching konsep itu akan berjalan. Pertama, kita harus melakukan apa?
Artinya di sini kita harus melakukan yang namanya updating. Pada saat kita menyusun laporan keuangan pada 31 Agustus, maka kita harus melakukan updating akun pendapatan dan akun beban. Di mana pada tanggal 31 Agustus kita akan mengakui adanya pendapatan dan juga kita akan mengakui adanya beban. Beban pada beban gaji ya, beban gaji pada tanggal 31 Agustus itu adalah beban gaji yang harus dibayarkan, yang harus kita serahkan kepada karyawan yang telah menghasilkan barang dan jasa. Tetapi kita bayarkan pada bulan September. Karena itulah pada bulan Agustus, tanggal 31 Agustus tetap harus kita lakukan updating atas beban gaji untuk pengakuan pendapatan, untuk mengakui pengakuan beban pada beban gaji pada bulan Agustus. Nah, itu ya kenapa kemudian kita harus melakukan proses penyesuaian. Jadi proses penyesuaian ini sejatinya adalah updating atas saldo akun beban dan pendapatan. Kenapa kok kita lakukan updating? Karena ada konsep periodisasi di dalam akuntansi dan yang paling penting adalah adanya konsep accrual basis di dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga pada saat akhir periode ketika kita menyusun laporan keuangan harus dilakukan update, yaitu update atas pengakuan pendapatan dan pengakuan beban, sehingga saldo akun pendapatan dan saldo akun beban akan kita koreksi. Di proses penyesuaian ini sejatinya adalah updating atas saldo akun beban dan pendapatan. Kenapa kok kita lakukan updating? Karena ada konsep periodisasi di dalam akuntansi dan yang paling penting adalah adanya konsep accrual basis di dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga pada saat akhir periode ketika kita menyusun laporan keuangan harus dilakukan update, yaitu update atas pengakuan pendapatan dan pengakuan beban, sehingga saldo akun pendapatan dan saldo akun beban akan kita koreksi pada akhir periode. Demikian sedikit gambaran tentang mengapa kita harus melakukan proses penyesuaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.